Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada sore yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menghilangkan daun keriting pada tanaman cabai. Nah, bagi kita para pembudidaya tanaman cabai, penyakit daun keriting pada tanaman cabai bukan merupakan hal baru lagi bagi kita. Nah, penyakit daun keriting ini sering ditandai dengan adanya daun yang berkerut, serta daun yang keriting dan daun yang berkerut ke atas maupun ke bawah. Hal ini dapat menyebabkan turunnya produktivitas pada tanaman cabai kita. Karena tanaman daun keriting ini dapat menyebabkan berhentinya secara total pertumbuhan vegetatif pada tanaman cabai yang ada di sekitar rumah kita. Meski penyakit daun keriting ini bisa menjangkit tanaman lain, tapi penyakit daun keriting ini lebih sering kita jumpai pada tanaman cabai. Baik tanaman cabai itu yang kita tanam secara langsung di tanah maupun tanaman cabai yang kita tanam pada polybag ataupun cabai yang kita tanam di dalam pot. Maka dari itu, pada video kali ini saya akan membahas cara menghilangkan daun keriting pada tanaman cabai secara lengkap, mudah dan sederhana. Untuk kita yang masih pemula ataupun bagi kita yang sering merasa gagal dalam mengatasi penyakit daun keriting pada tanaman cabai yang ada di sekitar rumah kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel bertani buah ini, agar sahabat bertani buah tidak lagi gagal dalam budidaya tanaman cabai. Serta aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk membagikan video ini jika sahabat bertani buah mendapatkan manfaat dari video ini, agar sahabat kita yang lainnya juga mendapatkan manfaat dan informasi yang sama serta berhasil dalam proses budidaya cabai di sekitar rumah kita. Nah, yang pertama, mari kita kenali terlebih dahulu apa sih sebenarnya penyakit daun keriting pada tanaman cabai kita ini. Penyakit daun keriting pada tanaman cabai ini sering disebabkan oleh organisme pengganggu tanaman atau yang sering disebut dengan OPT. Dan yang kedua itu adalah virus yang menginfeksi jaringan tanaman cabai kita, sehingga sel jaringan tanaman cabai kita tidak berkembang dengan normal, yang akhirnya berefek buruk pada struktur daun serta pucuk tanaman cabai kita. Gejala awal yang sering menyerang tanaman cabai kita itu terjadi pada daerah daun muda maupun bagian pucuk tanaman cabai, yang akhirnya akan menyebar ke seluruh bagian tanaman cabai, yang akhirnya akan mengakibatkan pertumbuhan tunas, daun dan akar akan terhambat bahkan bisa berhenti karena terjadinya gangguan yang disebabkan oleh virus yang menyerang tanaman cabai kita ini. Nah, untuk tanaman cabai yang sudah terserang penyakit daun keriting ini tentunya tidak bisa memproduksi buah dengan maksimal karena proses keluarnya bunga dan buah itu terganggu oleh adanya penyakit daun keriting pada tanaman cabai kita ini. Dan proses keluarnya bunga dan buah pada tanaman cabai ini terletak pada percabangan atau tunas-tunas yang baru muncul pada tanaman cabai. Nah, untuk penyakit tanaman cabai yang pertama itu disebabkan oleh adanya organisme pengganggu tanaman. Jenis serangga yang sering menyebabkan terjadinya daun keriting pada tanaman cabai ini itu disebabkan oleh adanya jenis kutu dan aphids. Nah, kedua serangga ini akan menghisap cairan tanaman melalui daun dan pucuk tanaman yang masih muda. Dan selanjutnya kedua serangga ini akan mengeluarkan kelenjar yang akhirnya terserap oleh tanaman yang masuk ke dalam jaringan tanaman yang akan mempengaruhi sel tanaman cabai yang ada di rumah kita. Yang akhirnya bagian tanaman yang terserang oleh sel kelenjar dari kedua serangga ini akhirnya akan mengkerut dan menggulung. Nah, inilah yang disebut dengan terjadinya daun keriting pada tanaman cabai. Nah, jika kedua serangga ini telah menyerang tanaman cabai di sekitar rumah kita, hal ini bisa ditandai dengan adanya gerombolan semut yang ada pada sekitar tanaman cabai kita. Mengapa demikian? Karena serangga ini akan mengeluarkan embun madu yang sangat disukai oleh semut. Dan serangga pengganggu tanaman ini sering kita sebut dengan nama hama. Nah, ciri khas tanaman cabai kita ini sudah terserang hama yaitu bisa dilihat dari daunnya yang mengkeriting, bergulung, dan itu sering terjadi pada bagian pucuk tanaman cabai kita. Namun untuk warna daun tetap hijau, bahkan warnanya lebih gelap, serta muncul juga bercak kuning pada daun tanaman cabai kita. Yang akhirnya nanti yang menginfeksi tanaman cabai kita itu bukan hanya kelenjar dari hama yang menyerang tanaman cabai kita, akan tetapi virus juga termasuk di dalamnya, yaitu virus mosaik. Nah, virus mosaik ini tidak bisa langsung masuk ke dalam tanaman tanpa ada yang membawanya.
Dan yang sering membawa virus mosaik ini adalah kutu daun dan aphids. Gejala serangan yang terlihat pada tanaman cabai kita jika virus mosaik ini sudah menyerang adalah daun akan mengkerut dan mengecil serta keriting, dan ditandainya dengan adanya bercak kuning pada daun. Dan penyakit daun keriting ini sering disebut dengan penyakit daun keriting berwarna. Nah, jika tanaman cabai kita sudah terserang penyakit daun keriting seperti ini, maka tanaman cabai kita akan cenderung sulit untuk diobati dan disembuhkan. Maka untuk itu, langkah awal yang harus kita lakukan adalah, maka kita harus memangkas bagian tanaman cabai kita yang terserang oleh penyakit daun keriting ini. Selain untuk menghilangkan penyakit daun keriting pada tanaman cabai, pemangkasan yang kita lakukan pada tanaman cabai ini juga dapat memperkuat akar dan batang pada tanaman cabai kita. Selain itu, pemangkasan ini juga membuat tanaman cabai kita menjadi banyak cabangnya. Nah, ini adalah contoh tanaman cabai saya yang sudah saya lakukan pemangkasan. Dan bisa dilihat di sini, tanaman cabai saya ini sekarang sudah memiliki banyak cabang setelah saya lakukan pemangkasan. Dan cabang-cabang ini akan tumbuh setelah sekitar 2 minggu sejak dilakukannya pemangkasan. Dan untuk pangkal batang ini awalnya hanya 1 batang. Dan setelah kita lakukan pemangkasan, maka cabai ini akan memunculkan tunas-tunas baru yang akhirnya nanti ini akan menjadi rimbun, dan dari cabang-cabang inilah nanti akan bermunculan bakal bunga dan buah yang nantinya akan meningkatkan produksi panen cabai yang ada di halaman rumah kita. Dan bisa dilihat di sini, untuk cabang-cabang yang ada pada tanaman cabai ini sudah mulai memunculkan bakal bunga di setiap cabangnya. Nah, untuk produksi tanaman cabai yang kita pangkas ini akan sedikit menjadi melambat karena tanaman cabai ini harus bertunas kembali dan sebelum akhirnya memunculkan bakal bunga dan buah pada tanaman cabai kita ini. Nah, ini adalah contoh tanaman cabai saya yang terkena penyakit daun keriting. Dan bisa dilihat di sini, untuk pertumbuhan dari tanaman cabai ini sangat lambat dan kerdil. Serta untuk pertumbuhan tunas baru dan bunga yang menjadi bakal buah pada tanaman cabai ini juga terlihat kerdil, dan ini bisa dikatakan ini bakal terjadi kegagalan dalam produksi buah yang akhirnya nanti kita tidak bisa memanen hasil dari tanaman cabai yang terkena penyakit daun keriting ini. Nah, untuk itu, seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi, penyakit daun keriting pada tanaman cabai ini disebabkan oleh terjadinya serangan hama serta virus yang sudah memasuki sel jaringan tanaman cabai ini, sehingga cabai ini sulit untuk tumbuh dengan baik, dan akhirnya cabai ini menjadi kerdil dan sulit untuk berkembang. Nah, ini tanaman cabai saya yang lain juga di sini terlihat ini sudah terserang oleh hama aphids yang menyerang bagian pucuk tanaman serta daun muda dan mengakibatkan keriting pada tanaman cabai saya ini. Dan seluruh cabai saya yang ada di sekitar rumah ini saya tanam di dalam polybag. Dan bisa dilihat di sini, ini bagian pucuk dari tanaman cabai ini cabai jenis cabai rawit ya. Terdapat banyak hama yang menyerang bagian pucuk tanaman dan daun muda pada tanaman cabai rawit saya ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penyakit daun keriting berwarna yang menyerang tanaman cabai ini akan sulit untuk disembuhkan. Maka untuk itu kita harus melakukan pemangkasan terhadap tanaman cabai ini. Dan untuk pemangkasan yang kita lakukan itu kita harus meninggalkan batang atau daun yang tidak terserang dari penyakit daun keriting pada tanaman cabai ini. Dan ini bisa dilihat, ini adalah batas daun yang sehat dari tanaman cabai ini. Maka kita bisa memotongnya di atas dari daun yang sehat tersebut. Yaitu kita dapat menggunakan gunting ataupun alat pemotong lainnya. Begitu juga untuk tanam cabai rawit saya yang satu ini juga akan kita lakukan pemangkasan. Selain untuk menghilangkan hama yang menyerang pada tanaman cabai rawit ini diharapkan juga akan memunculkan tunas-tunas baru yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produksi cabai rawit yang ada di sekitar pekarangan rumah kita ini. Nah, setelah kita melakukan pemangkasan pada 2 cabai saya ini, dan yang ini adalah jenis cabai merah dan yang satu lagi ini adalah jenis cabai rawit. Selanjutnya kita melakukan perbaikan atau pemupukan dari tanaman cabai ini menggunakan garam Inggris. Garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang sangat baik membantu pertumbuhan tanaman. Dan untuk penggunaan garam Inggris ini bisa kita langsung taburkan ke bagian media tanam, tapi tidak boleh terlalu banyak. Kita hanya menaburkan secukupnya saja.
di sekitar pangkal tanaman. Dan untuk garam Inggris ini tidak boleh terkena langsung ke batang ataupun akar tanaman, karena itu dapat menyebabkan kebusukan pada batang atau tanaman cabai kita ini yang terkena garam Inggris ini secara langsung. Nah, begitu juga untuk tanaman cabai rawit ini kita beri garam Inggris secukupnya saja, tidak boleh terlalu banyak karena garam Inggris ini dapat menyebabkan kebusukan pada tanaman jika pemberiannya berlebihan. Nah, begitu juga untuk tanaman yang lainnya jika terserang hama dan dilakukan pemangkasan, kita taburkan garam Inggris di sekitar media tanamnya. Dan perlu diingat, garam Inggris ini tidak boleh terkena langsung ke bagian batang apalagi akar tanaman, karena itu dapat menyebabkan kebusukan bahkan mengakibatkan tanaman menjadi mati. Ini adalah tanaman cabai saya yang lain yang sudah saya beri garam Inggris, dan untuk pemberian garam Inggris ini saya berikan secara rutin, yaitu 5-7 hari sekali dengan melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman cabai yang ada di polybag di pekarangan rumah saya ini. Dan untuk cabai saya ini sudah mulai berbuah dan juga memiliki bunga yang banyak. Begitu juga pada tanaman cabai-cabai saya yang lainnya, sudah mulai memunculkan bunga, buah, dan ada juga yang sudah siap untuk dipanen. Jadi untuk mendapatkan hasil cabai yang maksimal, sahabat bertani buah harus melakukan pemberian garam Inggris secara rutin terhadap tanaman cabai kita ini. Pemberian garam Inggris ini bisa dilakukan 5 hari sekali atau paling lambat seminggu sekali. Untuk pemberian garam Inggris tersebut bisa dilakukan dengan menaburkan secara langsung di bagian media tanam, atau menggunakan air dengan sistem kocor, atau bisa juga menyemprotkan ke seluruh bagian tanaman cabai kita yang ada di pekarangan rumah ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu video saya pada kali ini mengenai cara menghilangkan daun keriting pada tanaman cabai. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan solusi bagi sahabat bertani buah yang memiliki hobi bercocok tanam. Dan semoga sahabat bertani buah juga sukses dalam melakukan budidaya tanaman cabai di sekitar rumah. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.